Halo semuanya, makasih masih bersama Hikam 017. Pada kesempatan kali ini admin akan melanjutkan pembahasan alur cerita Dragon Ball Z di part yang ke-112. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Pada cerita kali ini kita akan diperlihatkan Goten dan juga Trunks mereka berniat untuk segera melakukan fusion, namun dengan tuntunan dari Piccolo. Nah, Piccolo meminta kepada mereka berdua untuk jangan bandel ketika mereka telah berubah menjadi Goten nanti. Goten dan juga Piccolo pun mengiyakan permintaan dari Piccolo. Nah, Piccolo pun langsung meminta kepada mereka berdua untuk berubah menjadi Super Saiyan terlebih dahulu dan segera melakukan fusion. Yare! Setelah Goten lahir, maka Piccolo segera meminta kepadanya untuk menunjukkan kekuatan Super Saiyan-nya tersebut. Namun tetap pada biasanya terlihat kalau Goten masih sombong dan mengatakan kalau dirinya akan menguji kekuatannya ini di tanah dan bukan di Istana Langit. Karena kalau dirinya menguji kekuatannya di sini, maka Istana Langit akan mengalami kerusakan yang luar biasa. Setelah itu Goten pun segera turun untuk menuju ke bumi disusul oleh Piccolo. Kecepatan Goten ini benar-benar sangat luar biasa. Bahkan Piccolo pun tidak bisa mengikuti kecepatan dari Super Saiyan Goten ini. Dari luar angkasa pun kita juga akan diperlihatkan kecepatan Goten yang mampu mengelilingi bumi dengan sekejap mata. Karena kekuatannya ini sudah sangat super duper overpower. Mati! Paman Piccolo mana nih? Apa aku terlalu cepat ya? Aku akan istirahat terlebih dahulu lah sambil nunggu dia sampai kemari. Setelah beberapa waktu berlalu, akhirnya Piccolo berhasil menyusul Goten walaupun sedikit terlambat. Goten sedikit mengejek Piccolo dengan mengatakan kalau dirinya telah pergi mengelilingi bumi berkali-kali dan juga tidur siang untuk menunggu kedatangan dari Piccolo. Piccolo juga sangat terkejut dengan kemampuan dari Goten ini karena memiliki kecepatan yang sangat luar biasa. Bahkan dirinya tidak bisa mengejar Goten dan dari tadi dirinya sudah mencari Goten dan akhirnya bisa ketemu di sini. Sekarang Goten pun berniat untuk segera menghadapi Majin Buu karena sudah percaya diri kalau kekuatannya kali ini sudah mampu untuk mengalahkan Majin Buu. Piccolo mencoba untuk mencegah Goten, namun Goten telah dulu pergi ke sana. Piccolo khawatir karena sebentar lagi waktu penggabungan dari Goten dan juga Trunks akan segera selesai. Namun mereka sudah meluncur cukup jauh dan hampir sampai ke tempat Majin Buu. Dan benar saja apa yang dikatakan oleh Piccolo sebelumnya. Baru saja Goten sampai ke tempat Majin Buu, tiba-tiba mereka berdua sudah terpisah seperti sedia kala. Nah, sekarang mereka berdua pun menjadi sangat panik karena mereka sudah kembali seperti semula dan tidak lagi dalam wujud Goten. Akhirnya mereka pun melarikan diri dari tempat itu karena sudah tahu kalau dalam wujud ini mereka tidak akan mampu untuk mengalahkan Majin Buu. Di kediaman Majin Buu kita akan diperlihatkan Mr. Satan yang sedang menceritakan sebuah dongeng kepada Majin Buu. Majin Buu pun menjadi sangat terhibur karena ada orang sekarang yang bisa menemaninya saat ini. Dan dia terlihat sangat terhibur dengan dongeng yang diceritakan oleh Mr. Satan. Setelah mendengar dongeng dari Mr. Satan, akhirnya Majin Buu berniat untuk pergi dan membunuh orang lagi. Majin Buu mengajak Mr. Satan untuk melakukan hal itu, namun Mr. Satan jelas saja menolak. Mr. Satan segera membuat alasan dirinya menolak permintaan dari Majin Buu karena dirinya ingin memasak sebuah masakan yang lezat untuknya. Nah, Majin Buu pun segera meninggalkan Mr. Satan di tempat itu dengan muka yang sangatlah ketakutan karena dia panik kalau identitasnya selama ini akan terbongkar oleh semua orang. Singkat cerita, beberapa waktu pun telah berlalu. Nah, Majin Buu telah kembali ke tempat Mr. Satan dengan membawa seekor anak anjing. Seekor anak anjing itu sedang terluka dan Mr. Satan meminta kepada Majin Buu untuk menyembuhkannya agar dia bisa seperti sedia kala. Majin Buu menuruti permintaan dari Mr. Satan dan segera menyembuhkan anak anjing tersebut dengan menggunakan sihirnya. Alhasil anak anjing itu pun bisa sembuh seperti sedia kala hanya dalam sekejap mata. Bukannya berlari, anak anjing itu malah menjilat-jilati kaki Majin Buu sebagai pertanda kalau dia sangat suka kepada Majin Buu karena telah membantunya sehat seperti semula.
Pada akhirnya Majin Buu pun menjadi sangat suka kepada anak anjing itu juga karena dia sangatlah menyenangkan. Mereka pun bermain dengan sukaria dengan bermain bola kepada anak anjing itu. Namun di saat anak anjing itu sedang bermain dengan bola, tiba-tiba ada sebuah tembakan yang mengenainya yang membuat anak anjing itu langsung tewas. Dan pelaku dari penembakan anak anjing milik Majin Buu tersebut adalah dua orang pemburu yang sedang berada di tempat tersebut. Mungkin kejadian ini akan sangat disesali oleh dua orang pemburu itu karena telah berani-beraninya membunuh anak anjing milik Majin Buu. Dengan bodohnya, dua penjahat itu mengarahkan basoka ke arah Mister Satan dan juga Majin Buu yang masih terkejut dengan kematian dari anak anjing tersebut. Dan serangan rudal itu langsung mengenai Majin Buu dan juga Mister Satan dengan sangat telak. Ya, cuma dengan serangan seperti itu tidak akan membunuh Majin Buu. Majin Buu pun sekarang sangat marah kepada mereka berdua karena telah berani-beraninya menyerang dirinya. Namun sebelum Majin Buu meluapkan amarahnya kepada dua penjahat tersebut, Mister Satan sudah lebih dulu menghajar mereka berdua sampai mereka berdua tepar dan tak berdaya lagi melawan kekuatan dari Mister Satan, sang penyelamat bumi. Setelah Mister Satan mengalahkan dua penjahat itu, dia pun segera menghampiri anak anjing yang sebelumnya telah terkena tembakan dari kedua pemburu tersebut. Nah, Mister Satan pun melihat kalau anak anjing itu masih belum mati dan meminta kepada Majin Buu untuk segera menyembuhkannya. Dan refleks Majin Buu pun segera menghampiri Mister Satan dan segera menyembuhkan anak anjing yang sedang dipegang oleh Mister Satan tersebut. Dan pada akhirnya anak anjing itu bisa kembali seperti sedia kala dan membuat kedua orang itu menjadi sangat senang. Karena telah berhasil menyelamatkan anak anjing itu dari kematian, akhirnya Mister Satan dan juga Majin Buu mengadakan sebuah makan-makan. Di saat mereka berdua sedang merayakan atas kembalinya anak anjing itu, tiba-tiba penjahat yang tadi masih belum kapok dan dia menghampiri rumah dari Majin Buu dan berniat untuk membunuh Mister Satan. Nah, Mister Satan pun terkena tembakan dari penjahat itu dengan sangat telak yang membuat Mister Satan menjadi terluka sangat parah dan membuatnya sekarat. Mendengar suara tembakan, Majin Buu segera melihat keadaan yang sebenarnya terjadi dan Majin Buu sangat syok melihat Mister Satan dalam keadaan yang tak sadarkan diri. Kali ini Majin Buu sudah tidak bisa lagi untuk menahan amarahnya dan dia segera menyembuhkan Mister Satan sebelum apa-apa atau hal yang jahat terjadi. Setelah Mister Satan berhasil disembuhkan oleh Majin Buu pun segera meminta kepada Mister Satan untuk melarikan diri dari tempat ini. Mister Satan pun segera menuruti permintaan dari Majin Buu karena terlihat Majin Buu sedang mengalami kesakitan yang sangat luar biasa. Dari tubuh Majin Buu yang sedang sangat kesakitan, dia pun mengeluarkan sebuah asap yang sangat tebal dan membumbung ke langit. Asap itu seperti kelahiran Majin Buu sebelumnya, namun asap itu berbeda karena berwarna biru. Setelah mengeluarkan asap tersebut, Majin Buu pun menjadi sangat lega karena ada seperti beban yang telah hilang dari dalam dirinya. Dari gumpalan asap sebelumnya yang telah dikeluarkan oleh Majin Buu, terbentuklah lagi sosok Majin Buu yang memiliki tubuh kurus kering. Sosok ini bisa muncul karena kemarahan dari Majin Buu sebelumnya yang telah menyaksikan Mister Satan sekarat. Dan artinya sekarang Majin Buu sudah terbagi menjadi dua, yaitu Majin Buu baik dan juga Majin Buu jahat. Majin Buu baik ini keluar dari dalam tubuh Majin Buu akibat ya sebelumnya melihat Mister Satan sekarat dan dia sangat marah dan akhirnya Majin Buu jahat ini dikeluarkan oleh si Majin Buu baik.
Majin Buu jahat setelah dia terlahir, dia pun segera menghancuri penjahat sebelumnya yang telah menembak Mr. Satan hingga membuat Mr. Satan menjadi sekarat. Nah, penjahat itu pun berusaha untuk membela diri dengan cara menembak Majin Buu jahat dengan pistolnya, namun serangan itu sepertinya sia-sia. Majin Buu jahat segera menembakkan sebuah energi laser yang sangat dahsyat kepada orang itu, yang membuat penjahat tersebut pun langsung lenyap beserta bukit yang berada di belakangnya. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Z Part 112? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Hikam 017 dan sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya. See you next time. Bye bye.